Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Makan Apa Makan Enak Makan di Pontianak. Masih bersama saya Ogi di sini. Kali ini kita berkunjung untuk ketiga kalinya. Makan Apa berkunjung untuk ketiga, empat, lima, kesekian kalinya di Jalan Karimata, tepatnya di Park Life. Karena Park Life Food Court ini, bukan food court sih, sebenarnya lebih ke kayak entrepreneur court. Nah, karena tidak cuma jual makanan di sini. Jadi kita sedang berkunjung di satu di antara stand yang masih baru di Park Life, yaitu di Jan Kopi. Jadi Jan Kopi sebelumnya ini kalau nggak salah Zip Burger. Nah, jadi sekarang jadi Jan Kopi, dan pastinya kita nggak cuman bukan ngopi di sini ya, tapi Jan Kopi itu juga menyediakan makanan-makanan yang sebenarnya makanan ini nih sering kita temuin di rumah atau sering dimasak sama orang rumah mungkin, tapi baru kali ini ada warkop yang menjual menu-menu tersebut. Jadi kayak ada di sana tuh, nanti kita masuk dalam lah ya, menu-menunya seperti apa. Ingat, ini di Park Life Jalan Karimata ya, siapa yang tak tahu lah ya Park Life itu di mana ya. Karena kenapa pun saya bilang entrepreneur court, nah karena di sini selain jual makanan, minuman, ada toko-toko kayak barbershop, kemudian ada thrift room. Nah, itu thrift room jual-jual baju bekas. Thrift tuh bahasa Inggris sih, sebenarnya bahasa Indonesianya lelong. Thrift tuh biar keren ya di situ. Kemudian di belakang ada medan kerang, dan konon katanya nanti ada stand baru juga nanti di Park Life makanan. Tapi kita coba masuk ke Jan Kopi, yang mana kita akan mencoba makan makanan yang katanya itu sering ditemui di rumah, tapi di sini kita dijual sama Jan Kopi. Sehat, selamat sentosa, let's go. Kita mau pesan, dan di sini cukup ramai suasana. Nggak apa-apa, ngobrol, natural. Ini natural. Santai, natural, nggak apa. Di sini santai. Makan apa sih? Nggak gimana benar lah. Nggak banyak gimmick. Tembus? Oh, gampang. Giba-giba ya, nggak apa-apa. Buktinya sini semua. Nah, ini menu seperti yang tadi saya jelaskan, jadi menu-menu yang sering ditemui di rumah, yang sering dimasak sama orang rumah, tapi warkop ini ngejual menu-menu tersebut. Jadi kayak ada nasi telur, nasi kornet, nasi sarden, mie polos, mie telur, mie nyemek. Mie nyemek ini apa ya, Kak ya? Indomie di itu dia. Indomie pakai celemek kali ya? Bukan. Oh, Indomie ini oh kayak dicampur gitu. Oh, iya kan? Biasa kita masak di rumah tuh ada dijual di sini. Magelangan nih kalau nggak salah nasi mie. Oh, nasi sama mie ya kan? Dia bala-bala. Nah, tahu bakso, mendoan dan bala-bala. Tapi tadi saya udah pesan nasi kornet sama telur. Jadi kita akan coba. Kan susah nih, warkop jual kornet sama sarden, warkop jual lauk ini. Susah tuh, biasa warkop tuh kebanyakan kayak nasi goreng, mie goreng, Indomie. Kemudian dia jual kayak apa ya, kalau menu lainnya tuh kayak bubur biasanya ada. Nah, tapi di sini ada nasi kornet, nasi sarden. Kita coba. Biasanya kalau dibuatkan sama orang lain tuh lebih enak biasanya kan. Kalau warkop yang punya menu tuh biasanya lebih enak ketimbang kita masak seorang. Padahal sama tuh komposisinya. Apakah ini sesuai ekspektasi enaknya? Kita coba. Nasi kornet sama telurnya udah datang, yang dimana ini emang benar-benar nasi sama kornet. Nasi kornet, ada serpihan potongan cabai rawit untuk ngambil rasa pedasnya. Kemudian di sini ada telur ceplok. Saya pesan telur ceplok. Kalau template-nya di sini telur ceploknya nih atau telur goreng ini setengah matang. Tapi untuk kalau mau pesan matang harus request bilangnya matang. Tapi kalau kita nggak bilang, dia menyediakannya setengah matang. Di sini ada nasi kornet. Kalau ngomongan masalah kornet nih, apa ya, kalau kornet tuh dari bahasa Inggris sebenarnya. Wes, udah ngulik. Cornet, C-O-R-N
ED. Nah, cornet artinya itu butiran. Butiran daging sapi, cornet beef. Atau kalau bahasa Indonesia cornet daging sapi. Yang dimana sebenarnya cornet ini diciptakan sebenarnya tidak sengaja pada saat itu. Di abad ke-12 di Irlandia waktu itu. Ngulik-ngulik. Jadi masyarakat Irlandia tuh terkena musibah kelaparan satu negara, dan pada saat itu dijajah sama Inggris Irlandia. Tapi kedatangan Inggris itu menyelamatkan warga Irlandia pada saat itu, yang dimana lahan pertanian Irlandia pada saat itu dijadikan ternak sapi. Sapi-sapi yang gagal menyusui, yang sapi-sapi yang udah nggak keluar susunya tuh, nah itu daging-dagingnya diolah menjadi cornet, yang dimana cara masaknya daging sapi itu dilarutkan ke dalam air garam jenuh, nggak salah, garam jenuh, kemudian diawetkan di dalam kaleng dengan campuran di si garam jenuh itu. Nah, kemudian dijadikan butiran-butiran, dimasak dengan api kecil supaya tekstur sapinya nggak hilang. Itu dia. Pintar kan? Sekarang makan apa? Luar biasa kan? Bermanfaat bukan? Nah, sampai sekarang akhirnya berkembangnya zaman, akhirnya banyak inovasi-inovasi baru dari menu berbahan dasar cornet. Salah satu contohnya, cornet bisa dimakan pakai nasi dan menjadi bahan atau kondimen tambahan kalau kita sedang makan makanan berat. Itu dia. Jadi lauk tambahan maksudnya. Ya Allah, bahasa. Kita coba ya. Kita coba cornetnya dulu. Nasi cornet tuh harganya 12.000. Kalau pakai telur berapa ya? Nasi cornet pakai telur berapa? 14.000 kayak, 14 pokoknya segitu lah ya. Ini TS-nya 5.000. Bismillah. Nak kawin yang masak nih. Nak kawin nih. Atau harus sama nasi lah, Pak. Kayaknya nih cocoknya harus sama nasi, tapi mungkin itu tadi terkena garam yang numpuk. Kita coba yang lain. Oh iya, nak kawin. Emang cocoknya pakai nasi sih. Kan? Sama telur. Emang dia mufakatnya ketika cornet sama nasinya digabung di dalam mulut. Mufakat maksudnya. Untuk harga 12.000 nasi sama cornet ya. Untuk rasa boleh lah. Ada menu tambahan yang mana ini dua di antara menu yang tadi kita sudah makan, nasi cornet sama telur. Dan sini diberi. Bahasa Pontianak tuh kalau beri itu memberi. Di sini ada magelangan sama mie nyemek. Kita nggak tahu gimana pronounce penyebutannya, tapi nanti kita langsung tanya ke owner langsung. Pak Miun? Iya. Pak Miun adalah selaku pemegang saham terbesar di Jen Kopi. Ini bukan owner, pemegang saham terbesar. Iya. Ini ada dua menu yang dimana tadi kan aku udah nyoba nasi cornet sama telur. Kalau nasi cornet sama telur kan pada umumnya tuh menu yang biasa kita temui di dapur rumah. Tapi kali ini ada warkop yang menjual menu tersebut. Itu semua warkop jarang. Bukan jarang. Kayaknya aku baru inilah nemukan warkop di Pontianak yang jual menu nasi cornet sama nasi sarden. Tadi aku pengen nasi sarden, cuman lagi kosong, lagi sold out. Belum belanja. Iya, bener bangun nasi. Nara udah bangun pagi, cuman pikir-pikir kan tidur lagi dia. Gitu dia. Nah, di sini ada dua menu tambahan nih, magelangan sama mie nyemek. Yang mana kalau nggak salah nih magelangan biasanya kita temui di Jogja nih, di burjo-burjo Jogja tuh ada magelangan. Kalau di kan? Jakarta ke itu nasi gila tuh ya magelangan. Nasi orak-arik gitu. Oh. Kalau kita kan nyebut orak-arik nasi gila gitu. Nasi gila. Kalau di sana beberapa tek-tek, nasi goreng tek-tek bukan sih? Beda. Bukan ya? Beda ya? Bukan.
Kalau tek-tek tuh ya nasi goreng. Cuman karena mamang sering ngeto wajan ya, tak. Kan sesimpel itu kan makan Indonesia kan. Ada gak tahu tek-tek khas Surabaya? Tek-teknya diambil dari mana lah? Suara gunting. Tek. Ah, dia gunting tahu tuh. Tek. Ah, itu betul loh, itu betul. Emang gitu sejarahnya. Okay. Ah, kalau nasi goreng tek-tek gara-gara dia suka mentong wajannya ya. Tek gitu ya. Enggak, beneran cuman tek. Oh, emang 2 kali? 2 kali. Oh. Untuk bersihkan si spatula. Oh iya betul. Yep. Kenapa Miun sendiri kepikiran buat jual menu yang kayak gini? Nah, maksudnya yang membuat ada apa sih namanya, kalau bahasa kita mau puasa itu ada hilal, ketemu hilal, aku kayak jual menu inilah, ini lebih oke nih gitu. Untuk sekelas warkop, bahkan ternyata segmennya bisa menyeluruh. Apa ya, kayak kalau ditanya pengalaman, Itu dia. pengalaman memasak tuh enggak sebanyak teman-teman yang lain, Nggak se-expert kawan-kawan lah ya. Enggak se-expert teman-teman yang lain, karena memang warkop juga gitu. Betul. Dan yang mikirnya itu awalnya yang instan tapi yang terolah gitu. Nggak cuman mentah-mentah mengeluarkan si produk itu Sip. secara ini, tapi ada peran kita di dalam ini. Akhirnya jadi si inilah gitu. Menu-menu ini. Menu-menu ini. Yang mana kalau nggak salah sih andalannya sih tetap nasi kornet, nasi sarden lah tuh kayaknya andalan. Mie nyemek nih. Ya. Oh, mie nyemek nih. Yang jendela. Seporsi 10.000. Magelangan 15.000. Bisa didapatkan hanya di Jan Kopi. Saya boleh coba ya izin makannya Bang Miun ya? Silakan. Sama enggak rasanya nih? Beda. Oh, beda. Kayaknya sih beda. Teknik memasak sama tapi. Itulah. Itu dia. Cara masak Indomie Jadi, sama. nih teksturnya. Kalau secara platingan ya. Ada nasi, ada mie, ada potongan cabai rawit, ada sayur, ini sawi, kemudian berbagai rempah lainnya. Nasi gorengnya juga dimasak kayak pada umumnya sih, kayak jadi ada telur orak-ariknya gitu, terus tumis bawang merah, bawang putih pasti. Nah, kita langsung coba. Seasoningnya ada garam, seasoning. Asik ya, aku kan? Udah mulai ini deh. Banyak nonton YouTube. Food vlogger banget. Biar seolah-olah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ini ada rempah tersendiri nih. Ada rempah ya? bumbu ini kan, bumbu giling. Kan? 15.000 Magelangan. Bikin lagi. Tahan lo ya. Kita langsung ke mie nyemek kok. Kalau Magelangan mungkin memang teman siang atau teman, Iya. iya kan? Makan berat. Makan ini buat yang belum tahu kalau di Jan Kopi ada Magelangan, buat kawan-kawan yang mungkin tinggal di daerah Makarimata atau kerjanya di dekat-dekat Karimata, khususnya di Kecamatan Pontianak Kota. Magelangan adalah satu solusi terbaik buat kawan-kawan 15.000 untuk bisa makan dengan kuantiti sebanyak ini. Nice. Eben lah, nice. Nah, ini mie nyemek. Mie nyemek nih juga, nyemek tuh apakah itu termasuk teknik memasaknya atau emang ini ketika menjadi seperti ini jadi namanya mie nyemek? Ini kan ada campur bawang putih, ya. Ini ada bawang putih, ada potongan cabai rawit, ada bisa dikasih jeruk sambal, ada sawi yang diartkan seperti ini supaya platingnya lebih cantik, ya kan? Kemudian biar tetap mie-nya tuh ter-highlight dengan baik. Cie. stand up. Uhuy. Oh, ini ada campuran telur ya. Iya sih, emang tadi itu kakaknya juga jelaskan, jadi pembuatan mie nyemek ini kayak mie pada umumnya kayak itu bikin di rumah, mie campur telur. Cuman ini spesialnya dari mie nyemek di sini apa? Menurut Miun, yang membuat Miun bilang ini beda dari mie yang biasa kita buat di rumah. Iya, ini prosesnya sebenarnya 2 kali masak. Oh, Ini 2 kali masak. Setelah kita ngerebus mie kayak biasa, gitu, bumbunya tuh kita tumis dulu, lalu ada tambahan bumbu lain untuk merasakan si telurnya gitu. Nah, jadi telurnya itu juga masuknya di
proses masak kedua. Proses masak keduanya tuh. Bukan dari gua Oh, supaya pertama. bumbunya meresap, ngejar itunya kali. Iya. Oke. Tuh. Belum makan dari TK, boleh pesan 2 ini nih. Bismillah. Bintang 5. 10.000 mie nyemek dari Miun dan kopi. Pantas budak becari. Jujur nih, saya baru pertama kali makan menu yang makanan dari Jan Kopi. Kalau sebelumnya sih ngopi di Jan Kopi waktu ngurir. Jalan ngurir. Udah kaya, sombong, tak mau kesini. Dulu bikin seorang sampai bikin lagi, atau bikin lagi. Oke, makasih Miun atas penjelasannya. Ada di Instagram kan? Ada. Udah @jan.kopi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk pencet subscribe dan pencet lonceng untuk bisa mengetahui rekomendasi-rekomendasi dan film-film tempat makan dari Makan Apa. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan DM @makanapa untuk bisa merekomendasikan tempat makan yang bisa kita singgahi dari Makan Apa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap makan apa, makan enak, makan di enak. Aku dia.